Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali materi terjemah kita di program QMQA. Insya Allah hari ini kita akan menerjemahkan surah Al-Balad. Surah Al-Balad ini kita kaji langsung sekali pertemuan dari ayat 1 sampai ayat 20. Mari kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Balad, surah yang diturunkan di Makkah. Kategori surahnya adalah Makkiyah dengan jumlah ayat 20 ayat. Surahnya surah ke-90, masih juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani zat yang maha pengasih, Ar-Rahimi zat yang maha penyayang. La uqsimu bihadzal balad. Ayat pertama ini berisi sumpah Allah. Banyak ya ayat-ayat Allah yang lain yang isinya sumpah-sumpah. Nah kata Allah, la uqsimu, aku bersumpah. Dengan apa? Bihadzal balad, dengan negeri ini. Yang dimaksud adalah negeri Mekah, negeri yang Allah sucikan dari zaman dulu gitu ya, sampai nanti disebut juga negeri Mekah ini kota Mekah ya sekarang. Di sini maksudnya bihadzal balad, negeri kota Mekah yang sekarang kita nyebutnya kota Mekah gitu ya. Negaranya sekarang namanya Arab Saudi, tapi di Al-Balad negeri ini maksudnya adalah kota Mekah. Wa anta dan kamu hillum bertempat tinggal bihadzal balad di negara ini, di negeri ini, tinggal di sini. Nabi Muhammad ya tinggal di sini, kemudian nabi-nabi lain juga banyak yang tinggal di kota Mekah ini. Wa walidin dan demi bapak, wa ma walad dan demi anak. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bapak di sini adalah Nabi Adam, wa ma walad dan anak turun Adam, Nabi Adam.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqna, sungguh telah laqad khalaqnal insana. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan, maksudnya kami Allah, al insana, manusia, fi kabadin, dalam kepayahan. Jadi Allah memang menciptakan manusia itu dalam kepayahan, nggak diciptakan tuh untuk enak-enak aja, enggak. Kalau Allah menciptakan hewan aja, kambing, untuk makan sama disembelih gitu ya. Tapi kalau manusia itu diciptakan Allah nggak untuk hidup, makan, meninggal, enggak. Tapi dengan kesusahan-kesusahan. Dengan semua perintah dan larangannya itu tentunya ya. Artinya nggak Allah menciptakan manusia langsung enak toh isinya gitu, tapi ada kepayahan dan kesusahan. Ayah sabu, apakah ia mengira alayyaqdiro, bahwa tidak ada yang menguasai alaihi, terhadapnya, ahadun, sesuatu pun. Apakah manusia itu mengira ketika sudah diciptakan oleh Allah maka dia bisa semau-maunya, nggak ada yang menguasainya, seperti itu. Yaqulu, dia berkata, ahlaktu, aku telah menghabiskan malan, harta, lubada, yang banyak. Mereka, manusia itu mengatakan, loh aku kan sudah menghabiskan uang banyak, aku bekerja dapat uang, aku habiskan. Ya memang itu untuk aku, seperti itu ya. Ayah sabu alam yarohu ahad. Apakah ayah sabu, apakah dia mengira alam, bahwa tidak akan yarohu, melihatnya, ahadun, sesuatu. Apakah manusia itu mengira ketika harta itu sudah dia dapatkan, dia habiskan, maka tidak ada yang menghisap, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mencatat. Allah mengingatkan kita di ayatnya seperti itu. Dikiranya mungkin kebanyakan kita gitu ya, kebanyakan manusia banyak juga yang mengira yang sudah didapatkan ya sudah itu punyanya. Zaman dulu juga ceritanya seperti itu, makanya di zaman Khalifah Abu Bakar yang pertama dilakukan adalah memerangi orang yang tidak mau berzakat. Alam naj'al, tidakkah telah kami jadikan lahu, baginya, ainain, dua buah mata untuk melihat. Jadi Allah itu udah ngasih banyak sekali ke kita, Allah ciptakan, ini kata Allah dan ini kenyataan gitu ya. Ainain, dua mata ini Allah yang menciptakan. Dua mata yang Allah ciptakan ini kita bisa gunakan untuk melihat, semua bisa kita lihat dengan dua mata kita. Na'udzubillah, kalau mata kita kena masalah aja gitu ya, itu kan banyak pengobatannya, dikasih minus saja kacamata itu harus sering ganti, harganya berapa gitu ya. Na'udzubillah, kena katarak, kena yang lain-lain, operasi itu juga mahal lagi. Artinya yang Allah kasihkan ini kalau kita mau nyadar gitu ya, kita mau mengingat-ingat, maka itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Wah, selain Allah ngasih dua mata, Allah ngasih juga walisanan dan lidah. Lidah Allah kasihkan, kita bisa makan, kita bisa merasakan manis, asin, kita juga tahu makanan mana enak, mana basi gitu ya. Kalau Allah nggak kasih lidah loh, mungkin basi-basi kita nggak ngeh gitu ya, nggak bisa merasakan. Wasyafatain, dan dua buah bibir, sehingga kita ngomongnya bisa lebih mudah. Apalagi kita ngaji, kan ada makhorijul huruf tuh yang di bibir. Kalau bibirnya nggak ada ya kita nggak bisa melafalkan makhrajnya yang benar. Nah, fungsinya itu dua mata, lisan, dua buah bibir itu Allah berikan kepada manusia dengan dikasih begitu saja ya. Wahadainahun najdain, wahadainahu, dan kami tunjukkan kepadanya, pada manusia, an-najdain, dua jalan, yaitu jalan hasanah, jalan sayyi'ah, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi Allah itu menunjukkan kepada kita, hambanya ini, dua jalan, mana jalan baik, mana jalan buruk.
Tinggal kita ini mau milih jalan baik atau jalan buruk. Nah itu kitanya yang harus menentukan. Tapi Allah mengasih jalannya dua. Falaqtahamal aqobah. Falaqtahama, maka mengapa dia tidak menempuh al-aqobah, jalan yang mendaki dan susah. Kan Allah itu ngasih dua jalan. Jalan baik, jalan buruk. Nah, mengapa kalau mau milih jalan yang baik berarti harus siap mendakinya dengan penuh perjuangan seperti itu. Wama adraka mal aqobah, dan wama adraka, dan tahukah engkau mal aqobah, jalan yang mendaki dan susah itu apa gitu ya. Allah jelaskan diantaranya fakku raqobah, memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang kita tidak terlalu merasakan ya fakku raqobah ini seperti apa, tapi di zaman dulu memerdekakan budak itu harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memerdekakan. Atau au it'amun, memberi makan fi yaumin, pada hari di masghobatin, terjadi kelaparan. Nah, ketika terjadi kelaparan kemudian kita mau memberi makan, itu termasuk bagian dari aqobah. Yatiman, atau memberi makan anak yatim, za maqrobah, yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Maksudnya begini, kalau anak yatim itu bukan kerabat, bukan berarti itu nggak boleh kita kasih ya. Kalau kita ngasih ke orang yang bukan kerabat, maka kita dapatnya sodakoh, satu kan. Tapi kalau kita memberi sodakoh itu ke kerabat, nilai sodakohnya kita dapat, nilai silaturahminya kita dapat. Nah ini kenapa Allah mengingatkan atau menyuruh kita memberi makan yatim dza maqrobah, anak yatim yang punya hubungan kerabat. Jangan sampai kita terhadap kerabat sendiri cuek, tapi ke orang lain baik, Masya Allah gitu ya. Boleh baik ke orang lain, tapi ke kerabat ini jangan sampai kita kendor. Ke orang lain iya, ke kerabat juga iya. Karena ke kerabat ini kita punya dua pahala. Pahala silaturahmi kita dapat, pahala sodakoh kita dapat. Au miskina dza matrobah, atau orang miskin yang sangat membutuhkan. Orang miskin itu kan tingkatan ya. Ada orang miskin yang miskinnya dikit, tapi nggak kaya banget. Nah, yang di sini adalah memberi makan orang miskin yang sangat miskin, sangat membutuhkan. Summa, kemudian, kana minal ladzina amanu, dia adalah termasuk orang-orang yang beriman, watawasau bis sobri, dan mereka saling berpesan dalam kesabaran, watawasau, dan saling berpesan bil marhamati, dengan kasih sayang. Jadi al-aqobah, jalannya mendaki itu satu, memerdekakan budak, dua, memberi makan di saat terjadi kelaparan, kemudian tiga, memberi makan anak yatim yang masih kerabat, keempat, memberi makan orang miskin yang sangat membutuhkan. Kemudian termasuk aqobah juga adalah orang-orang beriman, sama-sama beriman gitu ya. Tapi ini orang beriman yang watawasau bis sabri, saling menasehati ke sesama orang berimannya untuk bersabar, memotivasi gitu ya, mengajak untuk bersabar, watawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk saling kasih sayang. Nah ini bukan cuma ngomong gitu ya, ngajak bersabar, tapi yang bersangkutan juga bersabar. Ngajak sesama muslim untuk berkasih sayang, tetapi yang bersangkutan juga punya rasa kasih sayang. Nah, siapa mereka itu? Allah jelaskan di ayat 18, ulaika ashabul maimanah. Ulaika, mereka itu ashabun, golongan al maimanati, yang kanan. Golongan kanan
itu berarti golongan yang insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kanan itu golongan yang Allah ridhoi. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, berarti kebalikannya Al-Aqobah tadi ya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, hum mereka itulah ashabu golongan al-masy'amati yang kiri. Kalau golongan kiri itu seperti apa kondisinya? Alaihim narum muqsadah. Alaihim untuk mereka narun api neraka muqsadatun yang tertutup dengan rapat. Berarti golongan kiri itu nantinya masuk neraka, panasnya na'udzubillah ditutup rapat. Kalau golongan kanan insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pembahasan kita di surah Al-Balad. Sebelum kita tutup, mari kita hafalkan dulu 5 kata yang akan menjadi tambahan kosakata kita dalam mempelajari terjemah Al-Quran. Di surah Al-Balad kita ambil yang pertama adalah Al-Balad, baladun negeri, Al-Balad negeri. Kemudian kata yang kedua hadza ini, Al-Balad negeri, hadza ini, walid, ini tadi ada wawalidi wa ma walad. Walid itu artinya bapak, kalau walad artinya anak. Sama-sama walada, satunya ditambah alif, lamnya dikasroh, walid bapak, kalau walad anak. Kemudian yang kelima kabadin, kabad itu kepayahan. Kita ulang, al-baladi negeri, hadza ini, walid bapak, walad anak. Kabadin, kabad kesusahan atau kepayahan. Kita ulang lagi, al-baladi negeri, hadza ini, walid bapak, walad anak, kabad kepayahan. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat yang kita terjemahkan dan kita mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.